anak BK yang masih membawa perasaan itu sejatinya itu bukan anak BK. Jadi kalau misalnya emang nanti di pelaksanaannya kalian teman-teman itu masih ada yang babar-babaran kayak gimana, bilang aja suruh keluar dari BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to podcast Obras, obrolan santai bersama Hima BK. Oke teman-teman, di sini aku akan membawakan podcast pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Tadawara Pujiastuti. Di sini aku akan menjadi host podcast pada kali ini. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang KKN. Kira-kira dari kalian udah pada tahu belum nih KKN itu apa? Mungkin sebagian dari kalian ada yang udah tahu atau ada yang masih awam ya KKN itu apa. Nah, untuk membahas lebih lanjutnya, kita kedatangan narasumber kita dari mahasiswa aktif BKFKIP UHAMKA, yaitu Bang Jumin sama Bang Hasbi. Assalamualaikum Bang Jumin, Bang Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar nih abang-abang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang kegiatannya apa Bang? Revisi. Oke. Mungkin langsung aja ya abang-abang kita ke pembahasan pada kali ini. Kita kan membahas mengenai KKN ya Bang. Kira-kira dari abang ini, menurut abang nih KKN itu apa sih Bang? Mungkin bisa dijawab sama Bang Jumin terlebih dahulu. KKN. Kalau bahasanya KKN ya kuliah kerja nyata, apa yang sudah kita pelajarkan selama kan kalau KKN itu kan kita dari semester 6 ke atas ya. Berarti apa yang sudah kita pelajari dari semester 1 hingga semester 6 ya diaplikasikan di kuliah kerja nyata kan di desa atau ke masyarakat yang udah kita pilih sih. Kalau menurut simpelnya, menurut saya sih seperti itu. Kalau misalkan bahasa-bahasa ilmiah kan banyak. Itu sih. Oke, terima kasih Bang Jumin atas jawabannya. Mungkin bisa di next ke Bang Hasbi, kira-kira menurut abang KKN itu apa sih Bang? Ya, kalau menurut saya ya tentang KKN ini ya benar kata Abang Yumi tadi, kuliah kerja nyata ini apa ya? Kalau menurut saya pribadi, bagaimana cara kita bisa bereksperimen, mengimplementasikan apa yang udah kita pelajari di kampus, sesuai dengan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah ya, F3 ya. Itu ada yang namanya poin pengabdian masyarakat. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa bukan ranahnya kita duduk di bangku kuliah, belajar, dengerin, ya Zoom, terus ya udah sekedar itu. Tapi ranahnya kita sebagai mahasiswa itu juga turun ke masyarakat, ke pengabdian masyarakat. Nah, mungkin dari sini nih kita bisa kayak bereksperimen lah, mengimplementasikan ilmu-ilmu apa yang sudah kita dapatkan di bangku kuliah. Nah, terutama kalau kita kan di bidang konseling ya. Kemarin juga kalau di kita juga terbang ke Padang ya, Padang untuk memberikan konseling traumatik. Terus juga mungkin dari program Bang Jumin juga pasti adalah kita mengimplementasikan konseling ke masyarakat, mencari permasalahan-permasalahannya, dan kita bantu menuntaskannya. Mungkin itu sih singkatnya dari saya. Oke, terima kasih Bang Hasbi atas penjelasannya. Mungkin Tara mau nanya lagi nih Bang, kira-kira pelaksanaan KKN itu wajib atau enggak sih Bang? Terus dilaksanakannya itu kapan ya Bang? Mungkin bisa dari Bang Hasbi duluan. Ya, kalau ditanyakan kapan, ya itu tergantung dari prodi ya. Sesuai dari timetable dari prodi masing-masing ya. Mungkin itu sih kalau buat pelaksanaannya, kalau menurut saya ya. Tadi pelaksanaan dong ya? Pelaksanaan kapan ya? Sama wajib atau enggak Bang? Oh, wajib. Kalau wajib atau enggak, kalau menurut saya pribadi ya itu wajib. Karena ya tadi kayak kurang pas gitu loh sebagai mahasiswa tanpa ada melakukan kayak KKN ini pengabdian masyarakatnya kayak titik. Saya juga ingat kata-kata papi saya sih, titik tertinggi dari sebuah keilmuan itu adalah mengimplementasikan atau pengaplikasian. Jadi kita menerapkan ilmu-ilmu itu, oh ini kadang
kita belajar teori tanpa praktek itu kayak gimana ya, agak kurang gitu. Jadi disitulah kayak bisa kayak oh kayak gini. Kadang pada saat kita pengimplementasian dengan materi-materi yang sudah kita dapatkan itu juga berbeda dengan kenyataannya. Oh kemarin belajarnya kayak gini, tapi dalam prakteknya gimana ya? Disitulah kayak penyesuaian dengan bagaimana cara kita menyampaikan atau memberikan ilmu itu. Sharing sih tepatnya. Oke, berarti sangat menambah pengalaman ya Bang KKN itu. Wah, banget. Terus kebersamaannya itu loh. Mantap. Oke, mungkin langsung ke dari Bang Jumin, kira-kira gimana? Gimana apanya nih? Pertanyaan tadi tentang KKN wajib atau tidak? Iya, dan dilaksanakannya kapan menurut Abang? Kalau untuk pelaksanaan yang tadi saya bilang, pada umumnya sih batasnya dari semester 6 ke atas ya. Itu dilaksanainnya di penghujung semester atau di masa-masa yang lain libur lah, di akhir-akhir semester. Nah, kalau misalkan pertanyaan wajib atau enggaknya pelaksanaan KKN itu sebenarnya di setiap prodi itu memiliki kebijakannya masing-masing. Jadi ada yang KKN itu wajib, ada yang KKN itu tidak wajib. Jadi bentuk bentuk pengimplementasikannya keilmuan di setiap prodi itu beda-beda. Jadi ada yang kayak PKL kah, ada yang apa. Jadi macam-macam. Jadi enggak, kalau menurut saya pribadi untuk di KKN itu bisa dibilang nggak wajib sih di setiap prodinya. Jadi tergantung kebijakan dan keputusan dari pihak ketua keprodi masing-masing gitu. Jadi kalau untuk di BK udah beberapa generasi ini alhamdulillah menjalankan kegiatan kuliah kerja nyata gitu. Oke, terima kasih ya Bang atas penjelasannya. Oh iya Bang, kan saya dengar-dengar nih KKN antara Bang Jumin sama Bang Hasbi itu berbeda ya. Kalau Bang Hasbi sendiri itu kan KKN-nya tematik ya. Kalau Bang Jumin itu dari kampus. Kira-kira perbedaannya itu apa ya Bang? Dari KKN tematik sama KKN kampus itu? Siapa dulu yang jawab nih? Bang Hasbi apa Bang Abang? Bisa Bang Jumin dulu yang sudah on mic. Oh, sebenarnya apa ya? Kalau bisa dibilang kalau bisa dibilang kalau misalkannya ditanyanya perbedaannya pasti beda lah. Kalau misalkan kita kan bareng-bareng satu angkatan di setiap kampusnya ya masih bertemunya ya teman-teman satu prodi juga gitu kan. Kalau misalnya emangnya di Bang Asbi kan otomatis dari semua kampus ya Bia. Bahkan mungkin dari mana-mana pun bakal bergabung di kegiatan tematik itu kan itu program dari pemerintah. Tuh, sedangkan kalau misalkan emangnya yang saya jalanin ini kan programnya dari kampus, dari pihak prodi. Jadi otomatis bertemunya ya seperti teman-teman kita dari semester 1 sampai semester 6, sampai semester 8, semester 7 ya itu juga orangnya mungkin bakal ketemunya sama abang kelas kalau misalkan memang ada yang ngulang di mata kuliah KKN ini gitu. Untuk perbedaan di pelaksanaan pekerjaan atau programnya mungkin sama aja sih, tergantung media apa yang sudah kita lihat. Kalau misalnya emangnya yang dibutuhkan tentang pendidikan, pasti kita melaksanakan programnya yang sama kok. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Bang Jumin atas penjelasannya. Boleh nih kita beralih ke Bang Hasbi kira-kira. Gimana menurut Abang tentang perbedaan antara KKN tematik sama KKN kampus? Oke, sedikit menambahkan ya dari Bang Jumin tadi ya. Iya, sebenarnya dalam pelaksanaan itu sama aja. Intinya kita melakukan pengabdian masyarakat ya. Kita masuk ke kehidupan masyarakat, kita mengabdi di sana, mengimplementasikan ilmu-ilmunya. Cuman yang bedanya hanyalah tadi juga sudah dijelaskan sama Bang Jimin,
Di mana kalau di kampus kita di BKU Hamka ini terdapat program akademik ya, program akademik yang sesuai dengan jurusan akademik juga, itu ada yang namanya KKN. Nah, sedangkan yang saya ikutin ini adalah KKN tematik. Nah, di sini saya mengikuti program dari MBKM, itu dari pemerintah, Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Nah, MBKM ini banyak program-programnya, ada KKN tematik, ada proyek independen, pokoknya banyak deh. Nah, alhamdulillah saya terpilih buat melaksanakan KKN tematik ini. Nah, di situ juga apa namanya sama sih buat pelaksanaannya, hanya beda di situ. Kalau buat Bang Jumin teman-teman angkatan, di situ kebersamaannya dapat teman-teman angkatan. Nah, sedangkan di sini karena ada seleksi ya, atau dipilih, nah situ jadi bertemunya orang-orang yang udah dipilih. Seperti itu sih kurang lebihnya. Oke, berarti intinya sistem dari KKN itu sama aja ya, Bang. Mungkin kalau misalkan untuk persyaratannya, kira-kira bagaimana ya, Bang? Sama atau berbeda? Kira-kira persyaratannya itu antara KKN tematik sama KKN kampus itu apa aja ya, Bang? Mungkin bisa dijawab sama siapa dulu nih yang mau? Mungkin Bang Hasbi dulu kali ya? Ganti-gantian ya. Ya, kalau persyaratan sendiri sih kemarin tuh ada beberapa persyaratan. Hanya saja kemarin tuh apa ya, kayak ada sistem seleksinya. Nah, mungkin saya juga agak sedikit lupa ya persyaratan-persyaratannya apa aja ya. Yang terlebih sih kalau yang saya ketahui dan saya amati di prodi kita, itu jadi sumber informasinya itu kembali lagi ke dosen PA masing-masing. Nah, kalau teman-teman emang mau ada program tersebut, pasti ada namanya sosialisasi sama dosen PA-nya masing-masing. Nah, pokoknya buat sumber informasinya di situ sih diutamakan. Nah, mungkin kalau dari buat KKN yang teman-teman angkatan sih saya kurang tahu ya, karena saya tidak mengikutinya. Mungkin dari Bang Junun sih yang lebih apa namanya pas lah buat menjelaskannya. Iya, oke. Terima kasih Bang Hasbi. Mungkin bisa dijelaskan sama Bang Jumin kalau misalkan KKN kampus itu persyaratannya seperti apa, Bang? Kalau misalkan persyaratan mengikuti KKN itu pasti matkul ya. Nah, yang dilihat lagi dari matkul, karena ada beberapa pelajaran dari KKN di angkatan saya, ada yang belum bisa melaksanakan KKN ya karena ada beberapa matkul lah yang belum bisa terselesaikan, jadi itu yang bisa menghambat mahasiswa tersebut nggak bisa melakukan kegiatan atau mata pelajaran ya, mata kuliah KKN tersebut. Jadi harus dilihat kembali nih, mungkin di setiap angkatan beda-beda ya mata kuliahnya, pasti ada pengupgradean atau emang ada pembaruan. Jadi untuk angkatan selanjutnya yang akan melaksanakan KKN harus dilihat juga dan tanya juga sama dosen-dosennya. Kalau enggak tanya lagi sama pihak prodi untuk syarat mengikuti kuliah kerja nyata ini matkulnya apa aja yang wajib Bu dan lain sebagainya gitu. Jadi ada sih yang nggak bisa melaksanakan, mungkin nggak bisa saya sebutin itu ya karena matkul itu sih. Jadi harus lebih perhatikan lagi nih buat teman-teman yang mau melaksanakan kegiatan KKN, yang ingin mengikuti KKN, yang udah mau siap-siap, harus dilihat lagi matkulnya kira-kira yang belum itu apa. Jadi sebelum pelaksanaan KKN harus dikejar terlebih dahulu gitu untuk persyaratan. Oke, terima kasih ya Bang Jumin atas penjelasannya. Kira-kira nih Bang, kan abang-abang udah mengikuti KKN ya. Kegiatan KKN itu ngapain aja sih Bang? Kayak seperti apa kayak gitu? Mungkin bisa dijawab sama Bang Jumin dulu. Kalau untuk di angkatan saya sih banyak cerita ya. Kalau misalkan apa aja yang udah dilaksanain dari awalnya pembentukan panitia hingga perpulangannya mahasiswa ya banyak cerita. Mungkin kalau misalnya emangnya dibahas untuk waktu singkat selama 45 menit bahkan lebih ya nggak bisa ya. Karena sulit selama 2 bulan loh, selama 2 bulan dan kita bahas pada hari ini untuk
waktu yang 45 menit. Mungkin kalau misalnya cerita singkatnya bakal saya ceritakan seperti pembentukannya panitia itu dari angkatan tersendiri. Jadi kita yang menanyakan kepada pihak prodi bagaimana untuk pelaksanaan KKN itu bakal dilaksanainnya di semester berapa dan di bulan-bulan apa. Jadi kan harus dipersiapkan seperti tempat dan lain sebagainya. Jadi waktu itu angkatan saya berkumpul buat ngerembukin kepanitiaan. Jadi setelah itu pembentukan kepanitiaan KKN. Setelah itu banyaklah cerita-cerita yang gak harus saya ceritakan. Jadi setelah melaksanakannya udah kan saya itu di kegiatannya di Kerawang ya. Kegiatannya di Kerawang selama 2 bulan itu plus barang sama kegiatan PLP 2 magang 2. Jadi benar-benar ekstra lah, benar-benar ekstra, ada yang jauh banget, ada yang ini. Jadi buat di pelaksanaan KKN, jadi karena emangnya pas di sana tuh kita terbentur sama COVID ya, yang awalnya kita kan alhamdulillah tuh akhirnya bisa melaksanakan kegiatan KKN secara offline itu karena COVID udah mulai mereda. Nah, setelah emang kita berangkat hampir berapa hari ya, kurang lebih 2 minggu lah, kalau nggak salah ya, 2 minggu pelaksanaan di sana, muncullah edaran-edaran yang kayak ada PPKM selanjutnya dan lain sebagainya. Jadi di situ kita kan yang seharusnya udah nyusun program nih, kita mau melaksanakan kegiatan keagamaan, kita mau melaksanakan kegiatan pendidikan dan sebagainya. Kita udah membuat nih kayak semacam itu, udah dirancang lah. Setelah kita udah pelaksanaan, dihajarlah sama surat PPKM tersebut. Dihajar, akhirnya kita muter otak lagi buat merancang kegiatan yang benar-benar meminim orang luar untuk masuk. Tapi tetap pengaplikasiannya tetap untuk masyarakat gitu. Akhirnya kita punya rembukan barang satu angkatan untuk merembukan kegiatan penanaman 1.000 pohon. Di 1.000 pohon ini kita mengundang aparat desa, terus kayak yang seharusnya kita mengundang pemuda jadi apa ya? Jadi malah pas edaran COVID ini nih, jadi kita sangat mempertimbangkan nih untuk mengundang orang lebih banyak. Jadi yang kita undang itu hanya aparat-aparat desa untuk penanaman 1.000 pohon gitu. Terus untuk selebihnya sih di acara generalnya itu ada malam keakraban, terus untuk di acara setiap kelompoknya, karena kan pasti dibagi setiap kelompoknya ya kan, nggak mungkin emangnya bareng-bareng. Contoh lah di angkatan saya kan yang ikut itu 137 orang, kan nggak mungkin kita membuat program itu bareng-bareng atau kayak gimana, karena di setiap kecamatan itu karena ada beberapa desa yang harus kita tempati gitu kan. Nah, contoh di saya itu berarti dibagi berapa posko ya? 7, 10 kurang lebih lah kalau nggak salah. Jadi itu di 2 kecamatan. Jadi di setiap desanya itu bikin programnya masing-masing di setiap kelompok. Tetap kita mengacu kepada pedoman ya. Pedoman kita acu kayak misalnya kita harus melaksanakan bimbingan kelompok, kita harus melaksanakan bimbingan klasikal, kita harus melaksanakan bimbingan individu. Namun setelah kita lihat itu yang harus kita pikirkan itu kita nggak harus melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal dan lainnya itu sesuai apa yang udah kita pelajari selama di kampus ya, kayak harus emang ngebuat lingkaran atau kayak gimana, karena kan notabene di setiap desa itu minimnya pengetahuan dan emangnya apa sih BK itu atau kayak gimana. Jadi bagaimana caranya kita nih buat tetap melaksanakan bimbingan hidup, bimbingan kelompok dan lain sebagainya itu kepada kayak misalkan orang-orang awam gitu, orang-orang yang nggak tahu, kurang paham apa itu BK atau bimbingan kelompok dan lain sebagainya. Ini bagaimana kita caranya melaksanakan. Nah, di sini para mahasiswa itu diuji untuk melaksanakan bimbingan kelompok dengan apa yang sudah ada di depan matanya, nggak harus apa yang harus kita buat tinggal dan lain sebagainya, karena kan pengaplikasian ilmu kita itu nggak harus apa sesuai dengan apa yang kita pelajarkan gitu. Karena kan di setiap ranah sekolah pun pasti berbeda kok apa yang sudah saya pelajari, karena yang dilihat nggak harus sesuai. Jadi kita harus lebih fleksibel lagi lah, jadi mahasiswa tuh nggak harus kayak benar-benar monoton seperti kita harus kayak gini, kita kayak gini ya. Kita lihat lagi sama medianya untuk melaksanakannya
yang lebih efektif seperti apa gitu. Untuk saya sih seperti itu di kegiatan KKN saya. Jadi dilihat dari setiap kelompoknya masing-masing, di setiap desanya itu kebutuhannya apa. Yang penting kita harus mengacu kepada pedoman yang udah diberikan oleh pihak prodi gitu. Karena di setiap pelaksanaan itu pasti ada pedoman pelaksanaan yang harus kita acu gitu. Oke. Terima kasih ya Bang Jumin udah menjelaskan tentang pelaksanaan KKN-nya. Mungkin bisa kita beralih ke Bang Hasbi nih, kira-kira pelaksanaan KKN-nya seperti apa sih Bang? Oke. Sebelum saya menjawab dapat dikatakan KKN itu ngapain aja ya, pastinya dalam melaksanakan KKN ini kita ada yang namanya kayak asesmen gitu. Jadi kayak kita survei dulu lah tentang apa sih yang harus kita lakukan. Jadi kalau menurut saya ketika kita melaksanakan KKN ini kita nggak bisa menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan, tapi apa yang mereka butuhkan. Nah di situ sih poin besarnya. Setelah kita mengetahui tadi kan kata Bang Jumin dari teman-teman dari yang pihak Rawang sana kayak minim makan informasi tentang bimbingan konseling dan sebagainya. Pasti Bang Jumin juga pasti udah survei lah, udah tahu nih, oh di sini nih kurangnya, oh di sini nih apa yang harus ditambah, di sharing kan. Nah, ya kembali lagi ke poinnya, apa saja yang teman-teman saya dan Bang Tri ya, saya berdua doang soalnya KKN tematiknya, KKN berdua doang. Aduh, gimana ya? Nah mungkin kalau buat dikata program-program yang telah kita buat tuh saya maksudnya karena teman saya sendiri ada di Desa Batu Lubang, kebetulan kan KKN tematiknya itu di Bangka Belitung ya, di Bangka Tengah di Desa Batu Lubang ya. Kayak saya punya kenalan deket banget saya jadi minta informasinya dari sana. Saya banyak sih bikin program-program, ada 9 atau 8, ada 10 malahan 10. Ada 10 kegiatan, ya hampir sama sih, ada bimbingan kelompok. Nah, karena di sana di desa ini ada apa namanya kayak remaja-remajanya ini kayak masih banyak yang mabuk-mabukan, bahkan dapat dikatakan ada yang narkoba juga. Nah, di situ kita mengadakan namanya sosialisasi kenakalan remaja, di mana Bang Tri itu menjadi pemateri bekerja sama. Kita bekerja sama dengan BNN Kota Pangkal Pinang. Di situ kita memberikan kayak apa namanya sharing-sharing lah. Oh gini loh, remaja yang seharusnya itu seperti ini dan sebaiknya seperti ini. Terus juga kita yang karena kita masih muda ya, masih senang-senangnya nongkrong ya. Karena nah di sini kita bereksperimen nih. Bang sih, bagaimana kalau kita bikin warung konseling? Nah di situ tuh, jadi kita kebetulan saya di sana punya wadah kayak gitu, tempat tongkrongan gitu. Nah di situ kita bikin posko kayak warung konseling, di mana selain dia kayak pelanggan-pelanggannya ini belanja, kita sharing-sharing, kita diskusi. Terus ada yang kita juga kemarin tuh SOP-nya atau apa namanya tadi ya, buku panduannya dari prodi itu kita juga menyesuaikan sama program desa. Nah kebetulan desa pada saat itu melakukan vaksinasi, kita juga melakukan vaksinasi. Nah di sini sih apa namanya saya dan Tri mempunyai program goalsnya itu di program PIKR. Nah mungkin teman-teman yang di SMK-nya aktif ya itu pasti tahu namanya Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah di situ kita bekerja sama juga dengan BKKBN Kabupaten Bangka Tengah. Di situ ada yang namanya program genre. Genre itu tingkat kabupatennya. Nah di setiap desa pasti ada yang namanya PIKR sehalusnya, dan itu juga ada anggaran buat desanya. Pasti itu ada. Nah, kebetulan di Desa Batu Lubang ini belum ada. Nah, disitulah kita mencoba ya tadi ya, yang di poin kedua tadi, yang kenakalan remaja ya, seperti yang teman-teman ketahui, yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi disinilah kita apa namanya melakukan pendekatan persuasifnya, dibuat wadah, dibuat kayak sebuah organisasi ormas itu, namanya TIKR. Kita melakukan pendekatan, kita sharing-sharing, dan terus juga ada request dari Pak Dusunnya, Pak Dusun pantainya itu katanya, oh remaja-remaja sekarang nih masih kurang akan mental berbicara. Di situ kita masuk retorika, kita sharing-sharing tentang retorika. Terus di sini juga ada yang namanya kita bikin kayak kemarin tuh sempat terlintas di pikiran saya sama Tri itu kayak kenapa kita nggak bikin desa pelangi ya, desa pelangi yang kayak di Malang itu. Nah saya mencoba bereksperimen nih, walaupun banyak duit yang dikeluarkan,
ngecat rumah. Jadi di situ kayak, tapi bukan desanya, tapi di situ ada wadah namanya sentra. Sentra ini sentra Padaidi namanya. Di situ tempat perubosan ikan asin. Jadi warga sekitar tuh karena kita di pesisir pantai, rata-rata mata pencaharian warganya itu nelayan sama pertambangan timah. Karena di Bangka tuh terkenal akan timahnya. Nah, jadi kurang lebih ada dua itu yang paling menonjol buat mata pencahariannya. Nah, di sentra Padaidi ini adalah perebusan ikan asin. Jadi ikan itu diolah, saya sama tim belajar bagaimana cara mengolah ikan asin sampai menjadi cemilan ikan teri jadi cemilan. Nah, itu saya sama Tri membuat yang namanya, saya ada program namanya meningkatkan UMKM masyarakatnya dengan cara membuat kemasan sangat unik sekali. Saya juga bekerja sama pemerintah UPTD kalau nggak salah namanya UPTD. Di situ membuat kemasan, dia yang ngedesain, kita yang hanya sekedar kayak mengajukan sama label halal. Label halalnya itu yang agak sedikit ribet karena mesti ada uji dari puskesmas. Nah, di sini kebetulan saya sangat diringankan sekali sama UBB, Universitas Bangka Belitung. Nah, kebetulan teman saya juga tuh, karena saya berasal dari Bangka ya, saya punya banyak teman di situ, bekerja sama UBB untuk mendapatkan label halal, terus juga produk kemasannya. Alhamdulillah sangat membantu sekali sih, bahkan kayak menjadi sebuah kenangan. Oh, ini dari hasil dari kita. Nah, terus kembali lagi nih, karena di situ kita udah diwadahin, kita makan di situ. Wah, kita makan di situ paling sering banget repotin Ibu Natira namanya. Kenapa kita nggak bikin desa pelangi? Nah, kita cat sentranya warna-warni. Waduh, itu seru banget, sampai begadang malam-malam sama Bang Tri, dibantu teman-teman saya juga sih. Walaupun kalian berdua, tapi dibantu teman-teman saya sih. Nah, terus ada yang namanya kayak malam tahun baru. Kebetulan di sentra itu juga, daripada kita pesta-pesta, mending kita syukuran, kita doa bersama, habis itu kita nonton bareng. Kebetulan Laskar Pelangi kan dari Belitung ya, dari Bangka Belitung ya, dari provinsi Bangka Belitung juga. Nah, kita nobar Laskar Pelangi 2 aja deh. Ayo, habis itu sedikit pas nonton baru itu momen banget, kita doa bersama. Kita kalau di sana masih baca yasin, setelah itu makan, kita nobar. Nah, di situ sih. Terus juga kita juga mengikuti penyesuaian dari program desanya, ada posyandu remaja, ada posyandu ibu hamil di konseling. Saya juga pas kemarin tuh, Bu, seriusan Bu, saya sama Tri ikut posyandu hamil. Nggak apa-apa. Saya ingat banget kata-kata Ibu Bidannya. Terus saya bekerja sama Bu Bidan ya, Bu Bidannya. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Wih, aduh, saya juga jadi nggak enak jadinya. Oke Bu, saya siap. Nah, terus yang serunya ini di posyandu remaja, yang Bang Tri senam, ya Allah, kaku banget. Di situ ada program kayak senam, kayak bimbing pramuka juga di situ diterapkan. Kurang lebih di situ sih keasikan dari mengikuti kegiatan KKN ya. Kita menyesuaikan program, bukan melihat dari apa yang kita inginkan, tapi apa yang dibutuhkan. Itu sih yang terpentingnya. Karena kita mungkin bisa egois melaksanakan apa yang kita inginkan ya. Oh, kita ingin ini, tapi kita nggak melihat apa yang dibutuhkan. Kurang lebih itu sih. Wah, seru banget ya Bang ceritanya. Dari pengalaman Bang Jumin sama Bang Hasbi. Tuh, jadi nggak sabar nih mau KKN. Oke, mungkin bisa ke next pertanyaan kali ya Kak. Mungkin nih, ada pertanyaan nih Kak, kira-kira ada nggak sih Kak hambatan ketika abang-abang melaksanakan KKN itu, kira-kira hambatannya itu apa sih? Boleh dong di-spill nih Kak. Banyak, Bang Jumin banyak loh. Oke, mungkin kayak Bang Jumin udah nggak sabar nih. Boleh Bang, dijawab. Kalau dibilang hambatan pasti ada ya. Karena gimana, di setiap pelaksanaan pasti ada hambatan, karena nggak mungkin. Contoh lah kita lihat, nah kita kan masih ranah kepemimpinan kecil ya. Dilihat aja ranah yang kepemimpinan yang sudah besar aja pasti ada hambatan. Apalagi kita yang ranah kepemimpinan yang kecil. Contoh kayak misalnya cuma ke kuliah kerja nyata gitu kan, pasti banyak hambatan karena kan kita masih dalam ranah pembelajaran ya. Orang yang udah benar-benar S2, S3 atau yang profesor dan lain sebagainya, ya masih ada hambatan. Contohnya aja kayak para
para pejabat-pejabat kita gitu kan di pemerintahan atau kayak gimana. Itu kan orang-orang yang sudah lulus, orang-orang yang sudah bergelar S1 atau S2 atau doktor, itu pun masih memiliki hambatan, apalagi kita S1 pun belum kelar gitu kan, pasti memiliki hambatan. Kalau yang hambatan yang saya alami pada hari itu, dari awal kegiatan pun saya udah memiliki hambatan bareng sama teman-teman. Hambatan saya di pembentukan kepanitiaan pun memiliki hambatan yang harus jadi sebelum pemberangkatan kita, jadi kita sempat diskusi nih bareng sama Kak Prodi, sempat diskusi sampai akhirnya ada salah satu dosen yang berbicara untuk teman-teman panitia silahkan untuk cari tempat atau emangnya survei lah, bahasa ininya survei tempat untuk kegiatan KKN kalian. Pada akhirnya kita survei ke tempat-tempat, sampai akhirnya adalah sedikit hambatan atau emangnya permasalahan di antara mungkin miskomunikasi antara pihak kepanitiaan dan pihak prodi. Jadi untuk teman-teman selanjutnya yang ingin melaksanakan kegiatan KKN itu harus benar-benar komunikasi itu harus intens dan jangan sampai emangnya benar-benar jauh gitu. Kalau perlu ya emang dari sekarang harus diberbicarakan gitu. Karena pas kemarin tuh kita sempat beberapa survei lah ke tempat-tempat yang harus diiniin dan kita udah sesuai apa yang udah kita sebar bareng sama mahasiswa. Contoh kan kita udah buat Google Form. Nah, apa sih yang teman-teman mau di kegiatan KKN itu, tempatnya seperti apa, kita udah buat, kita udah sesuai menjalankan yang disarankan oleh pihak prodi. Setelah kita melaksanakan itu, jadi kita lagi di suatu tempat di tempat yang kita tuju di teman-teman angkatan. Sebutlah tempat itu di Sukabumi lah, contoh. Kita udah di sana, saya itu berlima orang. Kalau nggak salah berlima orang, di pihak angkatan itu berlima orang, itu laki-laki semua, lagi survei tempat, tiba-tiba kita ditelepon, dan banyak perdebatan, dan akhirnya adalah nyampe emangnya suatu hal yang bikin kayak orang yang berlima ini sampai diomong itu, udah kalian tuh KKN di 2023 aja gitu. Itulah, jadi banyaklah hambatan-hambatan yang seperti itu kalau misalnya emangnya dilihat hambatan. Terus kalau misalnya emang di pelaksanaan hambatannya untuk di kepanitiaan itu hambatannya ada beberapa orang yang kurang sadar bahwasanya mereka tuh memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan mahasiswa yang lain gitu. Yang seharusnya mereka bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka emban, contohnya di bidang kesehatan, bidang keamanan atau dan lain sebagainya gitu. Jadi ada beberapa orang yang seharusnya bertanggung jawab di bidang acara dan lain sebagainya, itu malah mereka lupa atas apa yang udah mereka emban dan mereka pilih sendiri, karena kan pembentukan panitia itu nggak ada paksaan atau emangnya ditunjuk. Ini kan sukarelawan dari teman-teman mahasiswa angkatannya masing-masing gitu kan. Jadi untuk di hambatan kepanitiaan ya seperti itu, ada beberapa orang yang kurang sadar atas apa yang udah mereka emban. Selanjutnya untuk hambatan di setiap kelompok ya, jadi kan kita berbicara KKN itu pasti berbicara tentang kepanitiaan dan kelompok, karena kan ada acara general dan acara kelompok. Di setiap poskonya masing-masing pasti ada hambatan semacam, karena kan yang awalnya kita kalau di rumah itu ya sendiri-sendiri aja dan berteman pun ya sama circle kita aja, dan pada detik itu di kegiatan KKN otomatis orang yang jarang ketemu, orang yang jarang berkomunikasi di satu angkatan itu disatukan gitu, disatuin. Jadi otomatis yang belum kita tahu karakternya, yang belum kita tahu sifatnya seperti apa gitu, itu pun menjadi hambatan untuk pelaksanaan di kegiatan KKN, bahwasanya untuk melaksanakan kegiatan atau program masing-masingnya kita harus punya apa ya, punya rasa yang sama lah untuk emang semuanya itu bergerak gitu, nggak cuma emangnya
dia lagi yang gerak, dia lagi yang gerak gitu. Jadi kan otomatis itu menjadi hambatan buat kita. Jadi kenapa emangnya sebelum pelaksanaan KKN itu setiap angkatan itu sebenarnya diwajibkan untuk saling kenal dan saling ini, karena ada budaya itu sebelumnya makrab angkatan atau makrab apa ya gitu. Itu sebenarnya berfungsi banget buat kita gitu, sebagai mahasiswa yang ini gitu kan. Jadi kalau menurut saya hambatan itu akan ter terselesaikan apabila semua kita selesaikan dengan kepala dingin dan tenang. Pokoknya itu di setiap permasalahan intinya tenang lah. Apalagi buat nanti nih ketua-ketua selanjutnya, ketua KKN atau ketua pelaksana kegiatan-kegiatan, dan yang penting tenang gitu. Jadi di setiap yang ada permasalahan, ada orang sakit atau kayak gimana, kalian tenang aja, jangan terlalu ke bawah panik atau ke bawah emosi dan lain sebagainya. Jadi ujung tombaknya anak-anak itu ada di ketua pelaksana. Jadi di saat emang teman-teman itu di panitiaan lah, di kepanitiaan ujung tombaknya teman-teman yang lain itu di kepanitiaan. Jadi saat emang panitianya benar-benar goyang, benar-benar enggak stabil, di saat emang dihantam ombak yang besar, ya otomatis semua pada chaos atau semua pasti pada bertanya-tanya ini kita harus kayak gimana. Kalau misalnya emangnya diulas hambatan lainnya mungkin banyak ya. Mungkin salah satunya untuk di hal-hal yang penting itu ya kayak gitu, untuk di kepanitiaan dan di setiap kelompoknya masing-masing gitu. Ya selebihnya berjalan dengan apa adanya lah, sesuai air mengalir aja, tinggal dijalanin aja kok selebihnya. Itu sih kalau misalkan memang hambatan yang saya alami di kegiatan KKN angkatan saya. Oke, lumayan juga ya Bang hambatan-hambatannya. Tapi alhamdulillahnya bisa diatasi ya Bang. Ya kalau misalnya emangnya ini sih hambatannya belum semuanya diceritakan, cuma kan Oh belum. poin pentingnya aja gitu. Iya. Sebenarnya amat itu baik banget, karena kan selama 2 bulan gitu loh, selama 2 bulan kita melaksanakan kegiatan yang barang benar-benar orang yang belum pernah kita kenal gitu, pasti contoh lah dalam kehidupan kita sehari-hari lah, kita pun melaksanakan ini yang benar-benar udah sering ketemu sama keluarga, sering ketemu atau kayak gimana, pasti ada hambatan gitu. Itu udah benar-benar orang yang sering ketemu atau emangnya dari kecil kita bareng sama keluarga. Apalagi ini kegiatan KKN selama 2 bulan kita pun belum pernah bareng-bareng atau kayak gimana, dan kita harus benar-benar dituntut untuk satu pemikiran dan satu tujuan gitu. Itu benar-benar emangnya harus benar-benar ada yang ngalah, harus ada benar-benar mengerti, harus kayak gimana, itu benar-benar anak BK tuh diuji di situ. Kalau misalnya emangnya teman-teman masih merasa baper-baperan dan lain sebagainya, kalau kata Bu Pit nih ya, saya ingat banget kalau kata Bu Pit nih, anak BK yang masih membawa perasaan itu sejatinya itu bukan anak BK. Jadi kalau misalnya emang nanti di pelaksanaannya KKN teman-teman itu masih ada yang baper-baper kayak gimana, bilang aja suruh keluar dari BK gitu sih. Itu kata-kata Bu Pit inget banget saya. Oke, seru juga ternyata ya Bang. Tapi dalam hambatan itu bisa dijadiin pelajaran ya Bang untuk KKN selanjutnya. Benar-benar banyak banget pelajaran buat KKN selanjutnya. Ntar lah mungkin lebih lanjutnya kita ngobrol-ngobrol di luar topik ini. Iya. Oke, mungkin aku ke next lagi ya ke Bang Hasbi. Kira-kira dari KKN yang Abang jalanin itu kira-kira hambatannya apa aja sih Bang? Ya, dalam pelaksanaan program kan pastilah ada yang namanya hambatan-hambatan ya. Tapi kita dituntut harus beradaptasi dan harus menyelesaikannya. Supaya kita bisa menyelesaikan lah yang namanya program-program, baik itu KKN, apapun program yang HIMA dan yang lainnya pastilah. Mungkin kalau ditanya hambatan ya, pastilah ada hambatan, baik itu dari persiapan dari KKN-nya, dari pelaksanaannya, bahkan setelah paskanya pun ada hambatan. Nah, mungkin saran buat teman-teman nanti
yang akan melaksanakan KKN-nya, dilihat laporan pertanggungjawaban dari KKN sebelum-sebelumnya. Mungkin di situ dibaca di bagian evaluasinya mungkin ya. Itu bisa dari teman-teman bisa belajar di situ. Mungkin bisa bertemu langsung juga malah lebih bagus, jadi lebih valid datanya. Nah, mungkin dari sisi MBK sendiri ya, dari program KKN tematik ini, di situ ada kendala hambatan yang pertama tuh di perannya itu di persiapannya. Kita yang kembali lagi tadi yang udah saya jelaskan, saya kurang bisa. Saya hanya dapat sumber dari teman saya, bukan saya terjun ke lapangan terlebih dahulu. Mungkin dari Bang Jumin kan, Bang Jumin udah survei langsung ya ke Kerawangnya, jadi kurang lebih udah bisa beradaptasi lah dengan lingkungannya, dalam keadaannya. Nah, sedangkan saya dan Bang Tri ini hanya sekedar via telepon, via chat, jadi ambil sumber datanya di situ. Nah, terus berkendalanya ke masa program kerja dari KKN ini. Nah, di situ nih ada penyesuaiannya. Terus dari konsultasi ke dosennya juga, dosen pembimbingnya juga, itu juga dapat beberapa kendala. Masalah keuangan juga dapat kendala juga, alhamdulillah. Tapi sampai sekarang, sampai pada saat penerbangan, alhamdulillah sudah di ACC kan. Nah, itu dari bagian perannya banyak deh masalah persiapannya itu. Nah, mungkin kalau seandainya nggak ada kendala, nggak ada hambatan gitu, kita nggak punya cerita. Itu sih yang pentingnya. Yang penting kita punya cerita dan kita, oh ini mas saya sudah pernah ngalamin. Nah, terus pada saat pelaksanaannya itu mungkin kendala terbesarnya itu di penyesuaian ya. Kebetulan saya juga udah lama nggak pulang ke Bangka, dan Bang Tri ini belum pernah ke Bangka. Pada saat nyampe di Bangka, itu adaptasinya sulit banget, panas, hawanya panas. Sampai Bang Tri dan saya pun hampir kayak langsung udah tuh kayak, wah ada sedikit sakitan. Ya kita hanya berdua, siapa lagi kalau bukan kita yang berjaga berdua tuh. Terus masalah akses kebetulan di Bangka itu KKN tematik Sahabat Lubang ini bukan di desa saya, tapi desa tetangga. Akses saya juga agak sedikit kendala di sana karena di rumah punya hanya 2 motor, itu dipakai ayah saya sama adik saya. Terus alhamdulillah sih kalau buat semua program ini kita dapat penyesuaian, bisa lah kita mengantisipasinya. Jadi buat kendalanya ini nggak ada kendala yang berarti, mungkin ada kendala yang kecil-kecil ya itu udah biasa. Mungkin teman-teman juga masih bisa lah menyesuaikan dirinya. Terus hambatan paling besar ya, paling sulitnya itu di dokumentasi, karena kita berdua doang. Jadi pada saat pelaksanaan ganti-gantiin moto, padahal saya jadi MC, yang jadi pemateri kan ya, itu motonya gimana. Nah itu sih palingan, tapi itu juga bisa diantisipasikan dengan saya minta tolong sama teman-teman saya. Pasti kan saya juga nggak berdua doang, saya juga punya teman-teman yang lain buat kita bantu lah. Pihak desa pun sebenarnya saya juga minta tolong buat video. Terus karena yang paling hambatan itu kuantitas kita, karena kemarin tuh sempat sebenarnya kita berempat yang berangkat, bukan berdua doang, tapi saya sedikit kayak keberatan kalau berempat. Kemarin dosen pembimbing bilang 2 cewek 2 cowok. Waduh, kalau saya agak sedikit keberatan karena pertama masalah budget juga, kita juga berkendala nih kalau buat kayak, waduh susah deh kalau buat ada ceweknya, makanya saya berdua lah. Takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, terus juga takut kayak tanggung jawabnya. Soalnya di sana kita kayak ibaratkan ya udah kita di luar Jakarta, di luar pulau, malahan agak sedikit susah juga. Cuman evaluasi ini saya harap bisa bisa diperbaikin lah ke depannya. Emang benar-benar nanti jangan hanya berdua, berempat, bahkan untuk angkatan kita ke Bangka ikut MBKM semuanya, ya udah nggak masalah. Yang penting barang-barang itu. Makanya saya juga agak sedikit iri sebenarnya sama Bang Jumin. Mereka dapat kayak kebersamaan dari teman-teman angkatan. Bahkan kemarin saya juga pengen berkunjung ke KKN di Kerawang, saya lagi kecelakaan, tangan saya patah, jadi nggak bisa berkesempatan buat lihat teman-teman yang di sana. Aduh, sedih banget tuh. Terus pas paskanya ini buat laporan, terus juga pas pulangnya pun agak sedikit kendala. Saya sama Bang Tri beda pulangnya. Saya duluan, Bang Tri nyusul. Malahan orang yang Bangka pulang duluan. Bang Tri mah hebat di sosialisasinya. Nah, jadi dapatlah beberapa kendala itu yang mungkin nanti akan menjadi cerita, tapi intinya dinikmatin aja kendalanya.
dan nanti pun ini semua akan menjadi cerita. Udah sih, itu sih kalau dari saya. Tapi dari hambatan-hambatan itu jadi seru ya Bang ceritanya. Ya justru itu yang bikin kayak tantangan sih, kalau saya sih melihatnya kayak sebuah tantangan ya. Udah, ayo kita cari. Itu jadi menarik. Tapi keren Bang, bisa menyelesaikan hambatan-hambatan itu. Saya yakin teman-teman juga pasti bisa nantinya. Yang penting jangan nyerah. Ya, sedikit cerita lagi ya. Iya boleh Bang. Pas di situ juga, pas di Bangka walaupun berdua ya, sempet Tri, kita balik aja Tri, udah nggak kuat kayak gini caranya, udah kayak ini sih, sorry ya saya bilang kayak gini, bahkan buat bimbingan pun selama 4 bulan, itu 4 bulan ya, saya di bulan Oktober akhir sih awal berangkatnya, seharusnya di awal. Bimbingan hanya 1 kali doang. Maksud saya ini loh, bukan saya bertanya, tapi saya menemukan solusi, tapi minta saran juga, Pak, kita melaksanakan hal ini bagaimana menurut pandangan dari Bapak ini. Nah, kayak gitulah. Jadi kayak komunikasi itu susah banget dari pihak prodinya. Jadi sampai kepala desanya itu pernah bilang kayak gini, iya, saya lihat anak-anak KKN itu kayak anak-anak liar. Kadang saya lihat di sini, si Fauzan ke sini, si Tri ke sini, katanya. Udah kayak anak liar. Tapi alhamdulillah mereka bisa menyukseskan acara ini. Udah, alhamdulillah sih. Jadi dari pihak desa pun support banget masalah kayak ini. Bahkan ketika masalah duit ya, maaf ya, bahkan pernah saya sama Tri, walaupun di satu tetangga saya ya, saya pernah 0 rupiah. Kayak itu sebuah tantangan banget, kayak kita harus adaptasi bagaimana caranya. Tapi alhamdulillah banget dari pihak desanya sangat membantu sekali, kayak kita hidupin di desa, kasih makan sama Bu Natira. Udah, alhamdulillah sih di situ sih perjuangan kayak kayak yang bikin ceritanya itu di situ malah lebih enak. Wah iya seru banget ya Bang dalam pelaksanaan KKN itu. Tapi alhamdulillahnya bisa diatasin semua ya Bang hambatan-hambatannya. Keren Bang. Oke, di sini aku mau ke Q&A nih Bang. Jadi di Instagram HimaBK itu kan dibuka Q&A nih Bang sebelum kita podcast kemarin. Nah, di sini ada yang bertanya nih Bang dari @Luciana Eva. Pertanyaannya adalah KKN sama kayak magang atau enggak Bang? Gimana Bang jawabannya Bang? Bisa dijawab sama Bang Jumin dulu kali ya, gantian. Tadi apa pertanyaannya, bisa diulang nggak? Pertanyaannya KKN sama kayak magang atau enggak? KKN sama kayak magang atau enggak? Kalau misalkan apa yang sudah saya alami, beda lah. Karena balik lagi magangnya kita kan di sekolah ya, di sekolah. Sedangkan kuliah kerja nyata ini atau KKN ini bisa dibilang di halayak ramai atau di masyarakat ya, yang kita bener-bener gak cuma ngurusin peserta didik aja. Itu pun kita kayak misalnya harus melihat kayak yang tadi Bang Asbi bilang kan, sebelum kita pelaksanaan kita pasti survei, kita lihat nih di desa yang kita tempatin itu apa yang dibutuhkan dan apa yang sedangkan apa. Kalau misalkan magang kan udah benar-benar kita di kelas ini dan benar-benar tahu, mungkin lebih skemanya lebih kecil ya. Kalau misalnya emang ini benar-benar desa kan, satu desa kan luasnya nggak cuma berapa meter aja gitu kan, nggak kayak benar-benar luas lah, harus benar-benar kita cakup kayak misalnya masyarakat kayak gimana, terus kita misalnya emangnya kultur kemasyarakatan seperti apa, ada kegiatan apa aja setiap ininya gitu. Kita benar-benar harus melihat dan kita harus benar-benar bisa memanage kegiatan, harus bisa kita ikuti gitu. Jadi kalau menurut saya sangat jauh berbeda lah kegiatan magang dengan kegiatan KKN. Kalau misalnya KKN online mungkin bisa, karena online tuh lebih apa ya, lebih kadang kalau yang saya tahu itu kegiatan KKN online itu lebih ke benar-benar ada yang berdua atau ada yang bertiga gitu. Bahkan lebih kurang efektif sih kalau misalnya dibilang. Itu sih kalau misalnya pertanyaannya, Kak,
magang dengan KKN itu sama atau tidak? Kalau menurut saya sangat jauh berbeda dan bisa dibilang tidak sama. Iya, berarti dari jawaban penjelasan yang sudah disampaikan Bang Jumin itu antara magang sama KKN itu berbeda ya Bang? Oke, mungkin bisa Benar. kita lanjut ke Bang Hasbi kali ya. Bagaimana menurut Abang? Ya, kalau menurut saya sih sama kayak Bang Jumin ya. Magang di kita kan namanya PLP ya, Min ya. Penerapan persekolahan, kalau pas zaman saya tuh ada 2 PLP ya. PLP pertama itu karena masa pandemi itu lagi COVID naiknya, kita hanya sekedar wawancara. Jadi kita kayak asesmen lah, kayak mengetahui sebelumnya kayak gini, bimbingan konseling di sekolah tuh ngapain aja sih, ada program apa aja. Nah itu kayak wawancara lah, tepatnya wawancara, karena kita belum bisa turun lapangan langsung ketemu siswa pun kita kagak. Nah terus ada PLP2. Kebetulan PLP2 ini kalau di program saya itu karena ada masuk di sekolahan, jadi karena program MBKM ini mengkonsentrasikan mata kuliah ya, jadi kita tidak ikut kuliah, tapi kita emang benar-benar ikut program MBKM ini. Itu ada pengumpulan juga program MBKM. Nah, kalau dikatakan berbeda atau enggaknya, berbeda. Berbedanya karena magang ini tadi PLP lebih ke arah mengajar ya, karena kita di FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang ranahnya ke arah keguruan. Nah, mungkin magang kita tuh lebih ke arah kayak sekolahnya, kita bikin RPL, terus juga pengimplementasian, kita ngajar. Terus tapi kalau seandainya KKN itu lebih ke arah pengabdian masyarakat, mengimplementasikan ilmu-ilmu ke masyarakat. Itu sih kalau menurut saya. Ya, baik, terima kasih Bang Hasbi. Jadi kesimpulannya teman-teman, KKN sama magang itu berbeda ya teman-teman, dari jenis pelaksanaannya sampai dari programnya juga berbeda. Oke, mungkin ke next pertanyaan boleh ya Kak? Oke, di sini ada pertanyaan dari Ernira. Di sini pertanyaannya, siapa penanggung jawab kalau ada apa-apa selama KKN? Bagaimana Bang jawabannya? Mungkin saya ya jawab ya. Iya, boleh Bang. Ya, penanggung jawab. Ya pertama, tentu saja kalau buat ada apa-apa, ketua pelaksananya ya, ketua kegiatannya ya, atau ketua KKN-nya, dapat dikatakan kayak itu ya. Pasti yang bertanggung jawab. Cuman kita bernaung. Kita punya naungan, dapat dikatakan kalau bahasa satunya kita punya dekingan lah. Kita punya dekingan, kalau ada apa-apa itu pasti turun tangan prodi. Cuman di bawah prodi kan masih ada dosen pembimbing. Mungkin kalau saya juga dalam KKN ini punya dosen pembimbing juga. Nah, mungkin kalau ada apa-apa kita seleksi itu baru naik ke prodi. Nah tentu saja kalau seandainya emang ada permasalahan yang besar, emang benar fatal, itu kita bisa bernaung di UHAM Kak. Kita punya rektorat, pasti di situ lah. Di situ mereka juga masih punya tanggung jawab karena melepas mahasiswanya untuk mengabdi masyarakat. Nah, kenapa KKN ini tidak bisa sembarangan orang, atau emang benar-benar kayak udah dari semester bawah aja? Nggak bisa. Kalau menurut saya sih benar, harus dari semester 6 atau semester 5 ke atas lah, karena di situ pun sumber-sumber ilmu-ilmunya belum bisa didapatkan kan ya. Banyak-banyak materi-materi yang udah didapatkan baru mengimplementasikan. Itu sih karena kita bernaung, ada prodi, ada pembimbing juga. Itu sih yang pertama menurut saya. Oke, mungkin bisa langsung ke Bang Jumin untuk penanggung jawab KKN Bang. Kalau untuk penanggung jawab KKN, kita lihat dari struktur KKN ya. Kalau misalkan dari atas, otomatis Kaprodi, ketua pembimbing KKN, ketua pelaksana. Jadi dilihat kalau misalnya emangnya di lapangan ya, kalau misalnya emang di lapangan, otomatis yang bertanggung jawab dari tim-tim panitia. Nah, kalau misalnya memang di suatu ketika nanti ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh kepanitiaan, otomatis kita harus naik ke atasan, ke pembimbing, setelah itu baru ke pihak prodi. Kalau misalkan emangnya, karena baik lagi yang tadi Bang Hasbi bilang, karena di setiap kelompoknya punya dosen pembimbing masing-masing, punya dosen pembimbing kelompok. Jadi kalau misalkan emangnya
dari dosen pembimbing kelompok untuk menyarankan dan tidak bisa menangani, coba kalian diskusikan kepada pihak prodi atau emang gimana. Biasanya dari pihak setelah disarankan untuk berdiskusi ya otomatis langsung naik lagi ke atas. Jadi tergantung permasalahannya sih. Jadi untuk penanggung jawab itu, untuk penanggung jawab yang tadi saya bilang, dari yang atas itu pihak prodi, pembimbing kelompok, baru ketua pelaksana dan rekan-rekan yang lain. Kalau untuk di keamanan dan lain sebagainya, karena kan di setiap daerah itu memiliki aparat kepolisian atau aparat desa. Jadi kalau misalnya memang ada suatu hal yang mengancam teman-teman, ya otomatis kalian udah pasti tahu dong. Mungkin teman-teman panitia pun udah pasti tahu kita harus berlapor kepada pihak keamanan atau aparat kepolisian. Seperti itu sih. Oke, berarti kayak ada alur birokrasinya ya Bang untuk Pasti, penyelesaian masalahnya. benar, harus ada alur ini lah. Karena kan dilihat dari permasalahan yang tadi saya bilang, permasalahannya kalau misalnya memang dari kelompoknya masing-masing masih bisa nanganin, ya berarti nggak harus nyampe ke atas gitu. Oke, terima kasih ya Abang-abang atas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Q&A-nya. Mungkin kita mau masuk closing statement nih Abang-abang, karena nggak kerasa nih waktu kita sudah habis Abang-abang. Untuk Abang-abang ada nggak sih pesan atau motivasi untuk yang akan melaksanakan KKN nantinya? Pesan atau motivasi Bang? Mungkin bisa dimulai dari Bang Hasbi dulu ya. Ya, mungkin kalau dari pesan dulu ya. Pesan gua buat teman-teman nantinya yang melaksanakan KKN tematik atau KKN angkatan pun tadi diperhatikan lagi kebutuhan bukan kebutuhan pribadinya, tapi kebutuhan dari masyarakatnya itu seperti apa, bukan berdasarkan membuat program itu dari keinginan kita. Nah, terus lebih diperdalaman lagi apa yang harus dilakukannya. Program-programnya itu emang benar-benar tujuan itu mengabdi, bukan kayak menjadi teman atau apa, tapi emang harus tujuan awal itu mengabdi. Karena dari situlah timbul keikhlasan, kayak udah kita enteng aja, insya Allah enteng aja kalau buat menjalankan sebuah yang emang kita benar-benar ikhlas. Terus semangat deh, soalnya ini sangat menarik sekali. Kalau menurut saya kayak kurang apa ya, kurang aja kalau seandainya kita pernah melaksanakan KKN. Aduh, kebersamaan dari angkatan ini banget sama teman-teman yang di Kerawang, bareng-bareng tawa-tawa. Ada maklatnya juga Min ya, pengen banget datang cuman nggak bisa. Aduh, sayang sekali sih kalau buat akan dilewatkan. Harus jangan sampai kagak. Terus tadi juga ada Bang Tri kan ya di sini, tapi kan udah balik. Dia cuman kayak masih pesan sih buat teman-teman, buat pihak prodinya juga lebih ini buat yang MBKM ya, buat MBKM informasi penyampaiannya jangan hanya sekedar di WA. Nah, bahkan di Hima BK pun seharusnya ada nih terkait MBKM, itu lebih diperdalam lagi. Jadi penyebar informasinya nggak hanya sekedar dosen PA, bahkan saya tanya teman-teman angkatan saya pun ada yang nggak tahu. Nah, jadi pun dapat dipertanyakan kenapa sampai teman-teman nggak tahu. Nah, itu jadi jangan sampai kelewatan, bahkan jangan sampai informasinya nggak nyampe ke teman-teman mahasiswa yang lain. Bahkan ajang KKN tematik ini dari program MBKM tuh sangat bergengsi banget. Nah, itu juga harus ada sistem seleksinya, jangan hanya comot dari dosen PA-nya doang. Itu. Nah, mungkin itu sih yang lebih diperdalami lagi. Ini evaluasi ya buat baik itu dari pihak mahasiswanya, itu dari pihak pembimbing juga. Kita juga tidak bisa menyalahkan karena kesimpulan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita bisa belajar dari kesalahan, persepsiannya, terus juga udah sih kalau dari persiapannya itu sih lebih diperjelas lagi, dan teman-teman yang akan mengikut MBKM dipelajarin lagi apa sih itu MBKM, jangan sampai hanya sudah ikut tapi nggak tahu MBKM itu apa. Dari saya itu aja sih. Iya, oke, terima kasih Bang Hasbi. Mungkin kita next ke Bang Jumin.
untuk pesan dan motivasinya Bang buat yang akan mengikuti KKN selanjutnya. Buat teman-teman semua di angkatan selanjutnya yang ingin melaksanakan kegiatan KKN harus lebih sering lagi diobrolin, didiskusin lagi bareng sama prodi biar nggak ada miskomunikasi atau ada salah pahaman ya antara teman-teman mahasiswa kepada pihak prodi. Jadi benar-benar harus benar-benar dikomunikasi biar teman-teman tuh nggak capek dua kali. Jadi untuk teman-teman khususnya ya untuk teman-teman kepanitiaan nanti coba kasih perwakilan teman-teman panitia untuk datang ke pihak prodi menanyakan kepastiannya seperti apa dan bagaimana dengan pedoman dan lain-lain sebagainya. Jadi kenapa saya berucap seperti ini biar teman-teman itu nggak mengulangi apa yang sudah saya alami pada hari itu dan teman-teman pun nggak terlalu capek harus melaksanakan gitu. Kayak menurut saya ya harus benar-benar dibenahi lah apa yang udah saya alami itu teman-teman tuh nggak harus lakukan lagi atau alami lagi. Jadi teman-teman harus benar-benar banyak berdiskusi atau berkomunikasi kepada pihak prodi menanyakan kepastian dan kapan dosen-dosen pembimbing kalian itu dibagikan dan lain sebagainya. Nah, buat untuk di pelaksanaannya harus benar-benar dibuat analisis sama teman-teman semua, perwakilan setiap yang surveinya dan lain sebagainya harus benar-benar dianalisis. Ini sesuai gak sama pedoman teman-teman. Jadi berangkatnya teman-teman ke tempat tujuan yang akan dituju, itu teman-teman tuh harus memiliki pedoman terlebih dahulu. Jadi agar bisa melihat dalam kategori pedoman ini apakah bisa kita melaksanakan kegiatan KKN itu di daerah yang sudah kita pilih. Jadi jangan sampai nanti pas di pelaksanaannya itu apa yang ada dalam pedoman itu tidak sesuai dengan realita dan tidak sesuai dengan apa yang udah kita jalankan pada hari itu. Jadi harus benar-benar lebih ditekankan lagi, lebih teliti lagi dan lebih cermat lagi untuk mengambil suatu langkah. Teman-teman tuh harus dianalisis terlebih dahulu karena kan semua teman-teman sudah belajar SWOT. Jadi alangkah baiknya kalian membuat SWOT dadakan di pola pikir teman-teman di saat memangnya kalian mengambil suatu tindakan itu teman-teman udah memperhitungkan apa yang bakal kita alami pada saat itu dan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi analisis SWOT dadakan itu benar-benar berfungsi buat teman-teman yang bakal melaksanakan kegiatan KKN. Pokoknya tetap semangat, tetap santai, tapi jangan terlalu terlena dengan kesantaian, tenang. Pokoknya kuncinya semua teman-teman tenang dan bersabar, tetap mengulas kembali pelajaran-pelajaran apa yang harus kalian ulas dan kalian juga jangan lupa berdiskusi sama abang-abangnya atau sama alumni-alumni yang lainnya karena banyak pelajaran yang kita ambil dari kegiatan-kegiatan yang sudah mereka laksanakan. Jadi di saat kita dipertemukan oleh permasalahan yang belum pernah kita alami, bahwasannya abang-abang kita atau dosen-dosen kita itu sudah mengalami permasalahan tersebut. Kalau bisa dibilang sudah makan garam terlebih dahulu, sudah memakan garam lebih dulu lah dibandingkan kita. Jadi gimana pun kalian harus tetap diskusi sama dosen masing-masing, jangan sampai kalian lost kontak atau kayak gimana nanti kalian juga bingung sendiri. Jadi itu sih untuk saran dan motivasi teman-teman semua yang bakal melaksanakan kegiatan KKN. Pokoknya sepakatin lagi semuanya bagaimana enaknya obrolin lagi satu angkatan lebih ke apa ya, bagaimana kalian lah yang melaksanakannya gitu, kalian yang
tahu batas kemampuan teman-teman, teman-teman yang juga tahu sampai mana kalian harus bergerak dan sampai mana kalian harus melangkah. Jadi di individu masing-masing yang memiliki takaran, oh di sini saya bahwasanya harus berdiskusi bersama dosen. Jadi lebih dipikirkan lebih matang-matang lagi lah. Jadi jangan gegabah, karena yang kalian bawa buat teman-teman panitia khususnya harus dipikirin matang-matang, karena yang kalian bawa nggak cuma beberapa orang, nggak cuma 10 atau 15 orang, bahwasanya kalian bertanggung jawab atas satu angkatan yang minimal 130 atau 150 udah terbawa semua orang. Jadi benar-benar harus dipikirkan matang-matang dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dibahas. Jangan malah kalian lepas tangan atas tanggung jawab, terutama buat para ketuplak-ketuplaknya, karena bahwasanya jabatan itu bukan malah teman-teman itu makin seenaknya melangkah gitu ya. Di situ malah teman-teman dipercaya oleh teman-temannya buat menjadi ujung tombak dan menjadi arah buat teman-teman yang lainnya gitu, bukan malah uh, menjadi apa ya, sombong. Jadi jabatan itu cuma sekedar apa ya, cuma amanah teman-teman yang lain, karena berdirinya ketua pelaksana ya karena teman-teman gitu. Jadi lebih tingginya mahasiswa dibandingkan ketua pelaksana. Itu kalau menurut saya sih ketua pelaksana itu hanya sebagai alat ya untuk buat teman-teman semua di saat emang teman-teman mau apa dan lain sebagainya. Bahasa kasarnya itu orang yang disuruh-suruh lah. Jadi jangan terlalu sombong atas apa yang udah kalian bahas. Gitu. Oke, terima kasih Bang Jumin atas motivasi dan pesannya untuk untuk teman-teman yang akan mengikuti KKN selanjutnya. Oke, teman-teman, kita udah memasuki waktu habis ya teman-teman, waktunya udah habis. Jadi pembahasan kita kali ini mungkin sampai sini aja. Taro ngucapin makasih banyak kepada Bang Jumin sama Bang Hasbi yang sudah bersedia menjadi narasumber podcast kali ini. Banyak sekali pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan nih yang kita dapatkan dari abang-abang kita. Mungkin untuk lebih lanjutnya bisa ditanyain ya langsung ke abang-abang kalau misalkan teman-teman ada yang mau tahu mengenai seputar KKN lagi, bisa langsung ditanyain teman-teman ke Bang Hasbi sama Bang Jumin. Bersedia kan Bang? Siap. Ditunggu saja kopinya. Oke, kopi bareng ya Bang. Oke. Ya, mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan teman-teman. Terima kasih banyak kepada Bang Jumin sama Bang Hasbi sebagai narasumber. Oh iya, untuk IG-nya kali Bang, kali aja ada yang mau DM nih buat nanya-nanya seputar KKN. Boleh di-spill Bang IG-nya? Kalau buat IG saya bisa dicari Muhammad Juminto Muhammad_Juminto. Nih kayak gini. Kelihatan nggak? Kurang jelas Bang. Nanti ditulis kok Bang di sininya. Oke, boleh. Oke. Untuk Bang Hasbi, apa IG-nya? Buat IG-nya FZANN_Hasbi. Kayak aja. Ditulis di kolom komentar ya. Oh iya, boleh Bang. Nanti siapa tahu ada teman-teman yang mau nanya-nanya seputar KKN. Boleh. Oke. Mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan. Untuk abang-abang, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast kali ini. Saya Tadawara Pujiastuti sebagai host pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Makasih ya. Terima kasih, Bang.